Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Mahdina SPD, asal sekolah SD Negeri 11 Kalumeme. Saya adalah peserta PPG Guru Tertentu periode 2 tahap 1 tahun 2025. Program studi ilmu pengetahuan alam pada LPTK Universitas Negeri Makassar, NIM 25903149500208. Video praktek ini dilaksanakan pada hari Rabu 16 Juli 2025 di kelas 8 SMP Muhammadiyah Bulukumba dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih. Ini KTP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita baca doa dulu ya. Iya. Siapa yang bisa pimpin? Ya, silakan Hani. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Terima kasih. Sekarang saya akan mengecek kehadirannya. Bukan. Hadir. Mama Fikran, Makbul, Mama Hanif. Semoga kita diberi kesehatan untuk selalu mengikuti pelajaran setiap hari. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Kenapa? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap bangsa kita. Lanjut pembelajaran ini mau mengaitkan pembelajaran yang minggu lalu. Saya mau tanya, apakah masih ingat pembelajaran sebelumnya? Apa ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang bisa? Masih ingat? Ya Hanif. Bernapas. Masih ada? Bisa. Bergerak. Masih ada? Ikram. Berkembang biak. Masih ada? Iya, tumbuh dan berkembang ya. Jadi, alhamdulillah masih ingat pelajaran minggu lalu. Sekarang kita akan mengaitkan pelajaran hari ini. Jadi, saya akan bertanya kembali. Apa fungsi utama dari sistem pernapasan? Dan bisa ya jawab. Memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produksi limbah. Iya, sudah betul. Sekarang pertanyaan berikutnya. Organ apa saja yang tersusun dalam proses pernapasan? Yang surut. Iya. Dia mulai dari hidung sampai dada. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana
Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang paru-paru fungsinya adalah terjadinya pertukaran gas. Sekarang pertanyaannya, kapan terjadinya pertukaran udara? Jadi pertukaran udara itu terjadi pada saat oksigen dan karbon dioksida saat udara masuk ke alveolus paru-paru. Seperti itu ya. Nah, masih ada yang bertanya? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Di dalam video pembelajaran itu, Ibu harapkan disimak baik-baik, didengarkan baik-baik apa isi dari video pembelajaran tersebut. Kenapa? Karena sebentar Ibu akan memberikan tugas LKPD yang berhubungan dengan video pembelajaran. Manusia dan semua makhluk hidup di dunia ini harus selalu bernafas untuk bisa bertahan hidup. Sebetulnya apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa membuat bronkus? Bronkus tersebut bercabang karena melaju membentuk bronkiolus, dan di ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung bersirkulasi tipis dan sistem pencernaan. Sedangkan laring adalah pangkal tenggorokan. Di laring ini terdapat pita suara dan juga epiglotis. Epiglotis ini adalah katup yang berfungsi untuk menutup tenggorokan pada saat selanjutnya udara akan memasuki batang tenggorok atau trakea yang terdapat di depan esophagus atau kerongkongan. Keduanya berada di daerah. Itu adalah udara yang dihirup atau dihembuskan saat pernapasan normal, volumenya sekitar 500 cc atau setengah liter. Berikutnya udara komplementer inspirasi. Udara komplementer ini adalah udara yang masih bisa kita hirup maksimum setelah kita melakukan inspirasi normal. Rumah jaga kesehatan dan tetap belajar bersama Tiktok Smart Study, karena belajar bisa dari mana aja. Lihat tadi video pembelajaran yang sudah dipaparkan di atas. Sekarang Ibu akan memberikan tugas LKPD. Sebelum saya memberikan tugas, kita bagi kelompok dulu ya. Setiap kelompok terbagi 5 sampai 6 orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang saya akan membagikan bahan ajar serta LKPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Tujuan kami di atas, apa yang menyebabkan terjadinya tersedak? Karena makan terlalu cepat, makan sambil bicara, mengunyah makanan tidak sebenarnya, makanan yang terlalu besar saat dikunyah, hingga susah ditelan. Fungsi tempat perputaran oksigen dari karbon dioksida. Gambar D. Alveolus. Fungsinya berfungsi tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Gambar C. Hidung. Berfungsi menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk. Gambar D. Faring atau tenggorokan. Berfungsi sebagai jalur udara menuju laring dan makan. Gambar E. Trakea. Berfungsi menyalurkan udara ke bronkus. Diafragma berfungsi sebagai otot pernapasan yang memisahkan rongga dada dan rongga. Kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, fungsi menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk. Faring atau tenggorokan, fungsi jalur udara dari hidung menuju laring. Laring atau kotak suara, fungsi menghubungkan faring dengan trakea, juga tempat pita suara berada. Trakea, batang tenggorokan, fungsi menyalurkan udara ke bronkus. Bronkus, fungsi cabang dari trakea menuju masing-masing paru-paru. Itulah hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kelompok lain yang ingin menanggapi kelompok 1, ada? Nah, di situ ada tadi undangan ya. Silakan menanggapi untuk kelompok 1. Ada? Iya. Ya, silakan kelompok 4. Kita pertanyaannya. Jelaskan bagaimana proses pernapasan udara. Jelaskan bagaimana proses pernapasan udara dalam dada. Ya. Proses pernapasan terjadi pada saat kita menarik nafas. Udara memasuki saluran pernapasan turun ke paru-paru. Ya, bagaimana dengan kelompok 4? Bisa menanggapi jawaban dari kelompok 1? Bisa? Ya, diterima? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sekarang kita lanjut untuk kelompok 4 memaparkan hasil diskusinya. Kelompok kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan video animasi di atas, apa yang menyebabkan terjadinya tersedak? Karena makanan terlalu cepat, makan sambil berbicara, mengunyah makan tidak sempurna, makanan yang terlalu besar saat dikunyah sehingga susah ditelan. Apa saja organ-organ yang menyusun sistem pernapasan pada manusia? Yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. 2. Mengapa bernapas dengan menggunakan hidung lebih baik daripada bernapas dengan menggunakan mulut? Karena hidung memiliki penyaringan, pelembapan, dan penghangatan udara yang masuk dan dapat membantu mencegah mulut kering. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kelompok 4, yaitu bahwa organ-organ
terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma yang mempunyai masing-masing fungsi, dan pernapasan menggunakan hidung memberikan banyak keuntungan dibanding dengan bernapas melalui mulut, termasuk penyaring, pelembab, dan penghangat. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi dari kelompok 4? Ya, kelompok 2. Kami persilakan. Jelaskan bagaimana proses pernapasan terjadi. Jelaskan bagaimana proses pernapasan terjadi. Proses pernapasan terjadi pada saat kita menarik napas. Udara memasuki seluruh pernapasan turun ke paru-paru. Bagaimana dengan kelompok 2? Bisa menerima jawaban dari kelompok 4? Bisa. Masih ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sekarang kita persilakan kembali untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah memaparkan semua hasil diskusinya. Lanjut, kita bikin dulu ya. Tujuh organ pernapasan manusia, mulai dari hidung, faring, laring ke trakea, lalu ke bronkus, yaitu cabang tenggorokan, menuju cabang bronkus ialah bronkiolus, terakhir yaitu menuju ke alveolus, tempat terjadinya pertukaran oksigen. O2 berulang menjadi CO2. Itulah organ pernapasan dan fungsinya. Sekarang kita akan mengevaluasi dulu ya, silakan ditulis. Nah, ini evaluasi tugas mandiri. Ya, sekarang kita akan merumuskan sama-sama ya dari hasil materi pelajaran kita hari ini bahwa sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme. Organ pernapasan
menelan. Trakea dilengkapi silia dan lendir untuk membersihkan udara. Bronkus ada 2 cabang masuk ke paru-paru. Diafragma, otot besar di bawah paru-paru yang membantu gerakan pernapasan dan paru-paru. Fungsinya tempat terjadinya